Warga panik saat melihat hujan es ukuran bola pingpong berjatuhan menimpa atap rumah di kawasan Desa Berkada, Bojonggaling, Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi. Tidak hanya itu, hujan deras dan angin kencang juga menyertai fenomena alam ini selama 1 jam. Akibatnya 52 atap rumah warga rusak serta sejumlah pohon tumbang. Hasil pendataan fenomena cuaca ekstrim ini juga menerjang Kecamatan Parakan Salak dan Parung Kuda, sehingga warga diimbau waspada terhadap potensi cuaca ekstrim terutama di wilayah perbukitan dan dataran terbuka. Hujan deras dan angin kencang juga melanda Jember, Jawa Timur, hingga menyebabkan atap rumah berhamburan dan sejumlah pohon tumbang. Salah satunya pohon besar di Jalan Raya Tanggul yang tumbang hingga menimpa truk yang sedang melaju. Sementara itu, atap kantor Kelurahan Sempusari juga berhamburan karena terpaan angin kencang. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ricu aksi protes aturan pengukuran barang General Cargo dilayangkan shipper dan buruh di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Tak sanggup bertaruh nyawa menyeberangi arus deras sungai, pelajar di Nias Selatan, Sumatera Utara minta Presiden bangun jembatan. Aksi pro-Palestina berlangsung di sejumlah negara. Di Amsterdam, Belanda, 1,4 juta orang mendukung pembebasan aktivis Global South Flotilla yang ditahan Zionis Israel. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Angelika D.F. Agam. Inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran meludeskan tempat usaha dan tempat tinggal di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Diduga penyebab kebakaran akibat kebocoran tabung gas. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan semi permanen di Jalan Karet Pedurenan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Api dengan cepat menghanguskan bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha oleh warga. Petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 35 personel ke lokasi kebakaran. Menurut keterangan saksi, peristiwa kebakaran ini bermula saat warga hendak memasak, namun diduga terjadi kebocoran pada tabung gas. Api pun dengan cepat membesar dan langsung membakar 4 bangunan semi permanen. Awal mula api berasal dari kebocoran tabung gas dan oleh pemilik warungnya sudah diusahakan pemadaman, tapi dengan karung basah tapi tidak bisa, lalu dengan menggunakan apar tidak bisa, lalu api cepat membesar. Ini hampir ada warung, ada rumah makan dan juga hampir semuanya pedagang semua. Dan rumahnya semi permanen. Semi permanen. Totalnya ada berapa bangunan? Untuk total bangunan seluruhannya tadi ada 1, 2, 3, 4 bangunan. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Mobil yang dikemudikan seorang wanita ditabrak truk FO gerbang tol Cilegon Timur. Diduga kecelakaan terjadi karena rem truk blong.
Sebuah dam truk menabrak minibus dari belakang hingga ringsek dan tersangkut di antara kendaraan lain. Pengemudi minibus wanita yang terluka dievakuasi petugas tol bersama Satlantas Polres Cilegon. Korban dibawa ke RSUD Kota Cilegon untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan, yaitu dam truk, minibus, dan truk trailer terjadi di eksit tol Cilegon Timur. Kecelakaan bermula saat dam truk mengalami remblong, menabrak minibus hingga terjepit di antara truk trailer yang ada di depannya. Ya emang remnya nyelonong, remnya nggak ada rem, belum. Kondisi lalu lintasnya lagi ngerayap atau seperti apa? Lagi ngerayap, lagi macet. Jadi Bapak bawa dam truk ini remnya belum gitu? Iya, Ngebut? Enggak lah, masuk keluar tol ngebut. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Serang Kota. Seluruh pengemudi beserta kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa petugas dari lokasi kejadian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat aksi protes dilayangkan oleh buruh dan shipper di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka memprotes cara pengukuran barang general cargo yang dulunya dari tonase ke kubikasi. Inilah video amatir warga yang viral di media sosial. Terlihat buruh dan shipper melakukan protes di bagian penimbangan barang milik Pelni di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Kericuhan ini diduga terjadi saat shipper dan buruh pelabuhan menolak proses pengukuran barang yang diberlakukan oleh PT Pelni. Meski demikian, kedua belah pihak telah berdamai dan tidak ada laporan polisi terkait hal tersebut. Yang dilakukan aksi protes oleh buruh, TK Bagasi dan shipper kepada Kacap Pelni Makassar. Dalam hal ini kami aksi protes yang mereka lakukan masih dalam pendalaman dan sampai saat ini kami belum menerima secara resmi laporan resmi dari pihak-pihak terkait. Saat ini kondisi di dalam Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar telah kondusif dan operasional berjalan dengan normal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria mengacungkan senjata tajam kepada pria lain, membuat warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan berteriak histeris. Pelaku diduga memendam dendam pada korban. Inilah video amatir saat seorang pria membawa senjata tajam dan mengejar pria lainnya lalu menganiaya. Aksi ini membuat warga di lokasi histeris ketakutan. Tidak lama usai kejadian, aparat Polres Jeneponto langsung menangkap pelaku serta menyita barang bukti 1 senjata tajam jenis parang serta busur yang digunakan pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku dendam pada korban dan kini polisi masih mengembangkan motif pelaku. Sementara motifnya didalami, namun informasi awal dendam gitu. Untuk barang bukti diamankan yaitu 1 buah parang dan 1 buah busur. Akibat kejadian ini, korban terluka di tangan terkena sabetan senjata tajam. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Jeneponto. Ia diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karangmamo, iNews melaporkan.